Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibunya Hajah Muimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidomi selaku guru pengampu mata pelajaran tafsir tematik. Yang saya hormati para asatidz wal ustadzat Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri serta kedua orang tua saya yang saya sayangi. Di sini saya akan menjelaskan terkait halal haram makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1-4, di mana Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk menunaikan perjanjian, baik perjanjian dengan Allah maupun perjanjian dengan manusia. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang kehalalan daging sapi, daging unta, kambing, dan juga mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan lain sebagainya. Kemudian di ayat kedua Allah juga mengharamkan ketika berburu di dalam kondisi ihram, berperang di bulan-bulan yang diharamkan, kemudian menanduk hewan, mengganggu orang yang akan menuju Baitullah, dan lain sebagainya. Di ayat ketiga Allah mengharamkan suatu perbuatan, yakni mengundi nasib, dan juga Allah mengharamkan darah, bangkai, kemudian daging babi, binatang yang disembelih tidak menggunakan nama Allah, binatang yang mati karena tercekik, terpukul, kemudian ditanduk, dan masih banyak lagi. Kandungan hukum. Apa yang dimaksud akad-akad di dalam ayat ini? Yang dimaksud akad-akad di dalam ayat ini menurut sebagian ulama yaitu perjanjian seperti utang piutang, sewa menyewa, dan jual beli. Menurut pendapat ulama lain, yang dimaksud perjanjian di dalam ayat ini yaitu perjanjian syariah yang meliputi haji, puasa, iktikaf, sholat, dan nazar. Kemudian binatang yang diharamkan. Binatang yang diharamkan itu seperti binatang buas, binatang yang berkuku tajam, yang bertaring, yang ditanduk, dan masih banyak lagi. Cara penyembelihan. Menurut Imam Malik, penyembelihan tidak sah kecuali dengan terpotongnya leher dan nadi, urat leher dan urat nadi. Menurut Imam Syafi'i, penyembelihan tidak sah jika menurut Imam Syafi'i penyembelihan itu sah hanya dengan terputusnya kerongkongan saja, tidak untuk kedua urat leher. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya penyembelihan itu sah ketika kerongkongan dan kedua urat leher itu terputus. Hukum binatang yang diburu binatang terlatih. Hukum binatang yang diburu binatang terlatih itu diperbolehkan asalkan binatangnya itu sudah dilatih. Jika dia disuruh berangkat dia berangkat, disuruh berhenti dia berhenti, kemudian disuruh intinya dia tuh manut sama tuannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.